semuanya, tentu luar biasa. Nah adik-adik, saat ini kita akan memasuki hari Minggu biasa yang ke-18. Nah, tema kita hari ini, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus mau berbagi dengan penuh sukacita kepada sesama, dan kita tidak akan berkekurangan. Teman-teman, selamat hari Minggu. Apa kabar semua? Sebelum kita memulai, kita berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberi kami rezeki melalui orang tua kami. Bantulah kami agar mampu berbagi rezeki kepada sesama yang membutuhkan. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Teman-teman, mari kita bersama-sama mendengarkan bacaan Alkitab minggu ini yang dikutip dari Injil Matius 14 ayat 14-21. Ketika Yesus tiba di darat, ia melihat orang banyak itu berkumpul dan ia merasa belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan orang-orang sakit di antara mereka. Ketika hari sudah petang, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Kita berada di tempat yang sunyi, dan sekarang hari sudah malam. Suruhlah orang-orang ini pergi, agar mereka dapat sampai ke desa-desa dan membeli sesuatu untuk dimakan." Tetapi Yesus menjawab, "Mereka tidak perlu pergi. Hendaklah kamu memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Kami tidak mempunyai sesuatu terkecuali 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata kepada mereka, "Bawalah itu kepadaku." Lalu ia menyuruh semua orang duduk di atas rumput. Ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan itu, mengangkat mata ke langit, mengucapkan berkat, lalu memecahkan roti-roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagikan kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian murid-murid mengumpulkan sisa-sisa sebanyak 12 bakul penuh. Kira-kira 5.000 orang laki-laki yang telah makan, tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik, apa kabar semuanya? Tentu saja adik-adik di rumah dalam keadaan bahagia, ceria, dan selalu sehat ya. Adik-adik sekalian, kembali lagi dengan Kak Marcel siang hari ini yang siap membagikan sharing-sharing iman yang tentunya akan memberkati kehidupan adik-adik sekalian bersama dengan keluarga. Luar biasa sekali ya, tadi kita sudah mendengarkan sama-sama firman Tuhan
yang sudah disampaikan oleh teman kita. Baik, pada siang hari ini Kak Marcel mau bertanya kepada adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian tentunya senang makan di luar rumah ya. Contohnya misalnya di tempat makan favorit adik-adik bersama keluarga, di restoran kah, atau di rumah makan, atau di kafe-kafe ya. Kira-kira adik-adik bisa nggak sebutkan tempat makanan favorit adik-adik bersama keluarga kalau di luar rumah? Ya, mungkin saja kita sepikiran ya. Kak Marcel juga sangat senang makan di luar rumah. Apalagi makanannya enak-enak. Contohnya mungkin di McDonald. Tahu kan McDonald? Nah, McDonald logonya seperti ini nih. Lihat ya. Pernah lihat ya semua logo yang seperti ini ya? Nah, ini logo dari restoran McDonald, restoran cepat saji. Tentunya makanannya semuanya enak-enak. Serba ayam, ada kentang goreng juga adik-adik. Nah, adik-adik, McDonald itu merupakan salah satu restoran terpopuler di seluruh dunia. Hampir di seluruh dunia ada restoran ini. Kenapa bisa? Karena McDonald terkenal sekali bisa menyajikan makanan siap saji dan sangat cepat. Tentunya rasanya sangat enak-enak. Ya. Tahukah adik-adik bahwa di dunia ini ada lebih dari 30.000 restoran McDonald yang tersebar di 120 negara lebih? Nah, tahukah kalian juga bahwa McDonald menggunakan kentang lebih dari 3 juta buah dalam sehari? Wah, banyak sekali ya. Kentang gorengnya banyak sekali. Tahukah kalian juga bahwa McDonald melayani lebih dari 45 juta orang setiap harinya? Luar biasa, 45 juta orang itu tentunya jumlah yang sangat tidak sedikit ya. Banyak sekali adik-adik. Nah, kira-kira apa sebenarnya yang membuat McDonald sangat terkenal? Apakah mereka menjual makanan yang paling enak di seluruh dunia? Kakak kira sepertinya tidak ya. Kakak pikir yang membuat McDonald itu populer dan terkenal di seluruh dunia adalah kata melipat gandakan. Sekali lagi, kata melipat gandakan. Kalian dapat pergi ke McDonald dan memesan cheeseburger atau burger dengan isian keju. Ada juga yang regular fries dan minuman dengan berbagai ukuran. Ada yang medium, ya medium atau yang sedang, dengan harga yang tentunya memuaskan, tidak mahal dan juga murah sekali. Atau kalian dapat melipat gandakannya dan kalian mendapatkan 2 cheeseburger, kentang goreng yang lebih banyak, dan minuman dengan ukuran yang tadinya medium bisa dengan ukuran yang lebih besar. Adik-adik bisa mendapatkan semuanya itu hanya dengan menambahkan beberapa ribu saja. Contoh, misalnya nih sepaket cheeseburger 1, kentang goreng 1, dan minuman ukuran mediumnya 1 dengan harga misalnya 30.000 sepaket. Ditambah 5.000 aja, jadi 35.000, ukuran minumannya bisa jadi yang lebih besar, kentang gorengnya juga lebih besar, dan adik-adik bisa dapat 2 cheeseburger. Bayangkan hanya tambah 5.000 aja loh. Tentunya itu merupakan penawaran yang sangat luar biasa ya. Tidak heran kalau banyak orang yang makan di McDonald. Kalau misalnya adik-adik ke restoran McDonald, apalagi kalau di malam minggu atau di hari minggu, tentu saja restoran McDonald ini tidak pernah sepi, selalu ramai. Mungkin adik-adik pikir bahwa McDonald adalah restoran atau orang yang pertama menyajikan makanan yang bisa dilipat gandakan. Ternyata bukan ya adik-adik. Kakak akan sedikit bercerita tentang Yesus atau Tuhan kita yang melipat gandakan makanan. Tadi kita sudah dengarkan sama-sama firman Tuhan tentang Tuhan Yesus yang melipat gandakan 5 buah roti dan 2 ekor ikan yang bisa dimakan 5.000 orang. Nah,
pada suatu hari, Yesus berkhotbah di depan 5.000 orang. Ketika waktu makan tiba, para murid meminta agar Yesus menyuruh orang-orang itu pergi. 5.000 orang tadi itu, murid-murid bilang sama Tuhan Yesus, "Tuhan, suruhlah mereka pergi, karena makanan yang tersedia tidak cukup untuk 5.000 orang." Lalu Yesus bertanya kepada para muridnya, "Ada berapa banyak makanan yang kalian punyai di perbendaharaan kalian?" Lalu mereka mengatakan bahwa, "Tuhan, di perbendaharaan kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ikan." Kemudian Yesus mengambil roti dan ikan itu. Lalu Tuhan memberkatinya dan memberikannya kepada para muridnya untuk dibagikan kepada 5.000 orang banyak itu. Injil mengatakan kalau orang-orang itu makan sampai kenyang, dan ketika potongan-potongan sisa dikumpulkan, luar biasa adik-adik, masih ada sisa 12 bakul penuh. Itulah yang kakak maksudkan dengan melipat gandakan. Jadi dari 5 roti dan 2 ikan tadi, Tuhan Yesus yang luar biasa itu mampu melipat gandakannya sehingga bisa dimakan oleh 5.000 orang banyak itu. Tuhan Yesus mampu memperbanyak roti dan ikan. Nah, bila kita memberikan kepada Yesus semua yang kita miliki, atau kita mempersembahkan apa yang kita miliki semuanya, kita akan memperoleh rahmat berlimpah-limpah. Jadi, adik-adik, jangan takut berkekurangan. Ya, jangan takut memberi. Jangan takut mengasihi orang lain. Kalau disuruh kolekte, jangan pikir-pikir. Ya, jangan pikir-pikir, "Ih, Kak, ini uang saya sisa segini. Saya kalau kolektor mau makan baksonya pakai apa?" Jangan pikir-pikir, kasihkan saja. Yakin Tuhan pasti akan memberkati hidup kita semuanya. Nah, adik-adik, kita telah belajar bahwa lebih besar, lebih baik. Tetapi itu tidak selalu benar. Sebetulnya, sedikit itu lebih baik saat Allah berada bersama dengan kita. Ya, adik-adik, ayat emas yang bisa kita bagikan sama-sama, yang kita bisa tarik sama-sama adalah tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Ya, jadi kita belajar bahwa Tuhan kita mau kita beriman sama Dia. Ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus, kekhawatiran kita akan diubah menjadi berkat yang berlimpah-limpah. Demikian adik-adik, renungan dan sharing-sharing iman dari Kak Marcel. Semoga bisa memberkati adik-adik sekalian bersama dengan keluarga. Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi hari ini, saya memperkenalkan diri. Saya adalah Kak Michael yang akan membawakan kreativitas untuk kalian. Ada beberapa bahan yang perlu kalian siapkan, seperti berikut ini. Yang pertama, sediakan kertas HVS. HVS ataupun kertas apa saja di rumah adik-adik yang dapat dipakai untuk menggambar. Kemudian tidak lupa, kita perlu adanya pensil. Pensil untuk kita menggambar. Kemudian kita perlu adanya lem. Lem bisa lem cair atau double tip. Kemudian kita pakai pensil warna. Pensil warna kita gunakan untuk menghias gambar kita supaya lebih indah. Lalu kita mulai tahap pertama. Kita mengambil satu kertas HVS yang kosong ini ya. Ini masih kosong. Jadi kita temanya hari ini mengenai 5 roti dan 2 ikan. Yesus memberi makan 5.000 orang.
Nah, ini kita akan pertama-tama menggambar ikan. Ayo kita lihat cara menggambar ikannya. Nah, begini kita cara untuk menggambar ikan. Adik-adik buat garis melengkung ke arah atas seperti ini. Lalu buat garis melengkung ke arah bawah seperti ini. Kemudian kita buat ekornya seperti ini. Ya, kita tambahkan untuk bagian kepala bola mata. Kita tambahkan sirip, gambar sirip ya, gambar sirip sisik ikan seperti ini. Kemudian kita beri sedikit senyuman pada ikannya. Seperti itu. Nah, adik-adik silahkan coba di rumah buat beberapa gambar ikan dan kita akan setelah selesai gambar ikannya kita akan gunting gambarnya. Nanti setelah kita menggambar ikan dan kita mengguntingnya, kita akan mengambil kembali kertas HVS yang masih kosong, kita akan gambar roti. Seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik kita akan menggambar roti terlebih dahulu ya. Buat seperti ini. Seperti membentuk lingkaran bisa, tetapi modelnya akan seperti ini. Untuk supaya lebih bagus kelihatan rotinya akan diberikan garis seperti ini. Seperti itu. Setelah kita menggambar ikan dan roti, kita menggunting mengikuti pola yang kita gambar ya adik-adik, seperti ini. Kita kurang lebih buat adik-adik bisa buatnya lebih rapi di rumah, jadi bisa lebih menarik hasilnya. Oke, seperti ini. Dan tara, ini hasilnya beberapa roti yang sudah kita buat. Sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, Yesus memberi makan 5 roti dan 2 ikan. Jadi kini tersedia ada 5 roti dan 2 ikan. Agar untuk lebih menarik adik-adik, kita beri warna. Nah, inilah hasilnya adik-adik untuk 2 ikan dan 5 roti yang telah kita buat bersama. Untuk lebih menarik lagi, kita bisa mewarnainya. Jadi kita bisa mewarnainya dengan lebih variasi, lebih bagus, lebih indah hasilnya, sehingga lebih menarik. Lalu kita akan membuat wadah dari 5 roti dan 2 ikannya menggunakan kertas HVS. Cara buatnya seperti berikut. Kita tekan kedua ujung kertas HVS ini. Kita buat seperti ini. Kemudian ujungnya yang ini kita lem. Ujung di sininya kita lem. Setelah dilem akan jadi seperti ini. Lalu ikan dan roti yang kita sudah buat, kita masukkan ke dalam tempatnya atau disebut bakul. Kita taruh seperti ini.
Nah adik-adik, setelah kita masukkan roti dan ikannya di tempatnya, maka hasilnya akan seperti ini. Nah inilah hasil karya kreativitas kita pada pagi hari ini. Semoga kreativitas kita bermanfaat. Dan adik-adik, pesan untuk kita bahwa kita jangan ragu untuk memberikan yang terbaik untuk sesama kita. Dan pastinya dengan memberi yang baik, kita tidak akan berkekurangan. Sekian dan terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Teman-teman, mari kita menutup pendampingan kita pada hari ini dengan doa penutup. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami agar selalu ingat bila kami memberikan apa yang kami miliki dengan tulus, kami tidak akan berkekurangan. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, adik-adik, sekarang mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bersiap. Tuhan sertamu, kita sekalian, adik-adik sekalian yang ada di rumah, dan juga keluarga serta orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai, kembali lagi dengan Kak Michael. Kalian telah bersama mendengarkan firman Tuhan, telah mendengarkan cerita dari kakak pendamping, serta telah membuat kreasi. Semoga hari Minggu biasa yang ke-18 ini mengajarkan kita untuk mau berbagi dengan sukacita, dan kekurangan yang kita miliki akan menghasilkan kelimpahan yang berlimpah kepada teman-teman kita, sehingga teman-teman kita atau sesama kita dapat bersukacita. Sampai jumpa di pertemuan sekali berikutnya. Salam misioner.